Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saat ini saya sedang berdiri di samping patung Santo Yosef di depan Persekolahan Kunjong atau Persekolahan Yayasan Pendidikan Kalimantan di Jalan Karel Satsui Tubun nomor 3, Pontianak. Di depan sekolah ini ada dua patung. Selain Santo Yosef adalah patung Santo Petrus. Bahkan di dalam ada satu lagi patung, ialah patung Santa Maria, persisnya di depan Gua Maria. Kehadiran saya di samping patung Santo Yosef ini memang ada maksud berkaitan dengan pencanangan tahun Santo Yosef oleh Paus Fransiskus mulai 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021. Apa yang dimaksudkan dengan tahun Santo Yosef? Mari kita ikuti. Paus Fransiskus telah mencanangkan mulai 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021 sebagai tahun Santo Yosef. Dalam surat apostolik beliau berjudul Patris Corde, yang berarti dengan hati seorang bapa. Paus menggambarkan Santo Yosef sebagai bapa yang lembut dan terkasih, bapa yang patuh dan yang menerima secara kreatif tugas sebagai bapa keluarga Nazaret, memelihara Bunda Allah serta Yesus Sang Penebus. Santo Yosef adalah orang biasa dan sederhana, tersembunyi, jauh dari pusat perhatian dunia, tetapi memainkan peranan yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Pencanangan tahun Santo Yosef berkaitan dengan peringatan 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta oleh Paus Pius ke-9. Bapak Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19 yang dikatakannya telah membantu kita melihat lebih jelas pentingnya orang-orang biasa yang meski jauh dari pusat perhatian tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Sebagai seorang sederhana, taat, dan menerima. Dalam hal ini, mereka itu menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadirannya sehari-hari, yang tidak diperhatikan, bijaksana, dan tersembunyi, yang meskipun demikian memainkan peranan yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Siapakah mereka itu? Termasuk kita? Santo Yosef pada kenyataannya secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Tulis Paus Fransiskus mengutip pendahulunya Santo Paulus VI. Santo Yosef juga seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan ya-nya, ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus.
ia bekerja sama dalam misteri agung penebusan, seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, dan benar-benar seorang pelayan keselamatan. Jalan spiritual Santo Yosef bukan jalan yang menjelaskan, tetapi jalan menerima, yang tidak berarti bahwa ia pasrah. Sebaliknya, ia dengan berani dan tegas proaktif, karena dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, ia mampu menerima hidup apa adanya, dengan segenap pertentangan, frustrasi, dan kekecewaan. Sebagai seorang bapa, kata Paus Fransiskus, seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapa hanya dengan membawa seorang anak ke dunia, tetapi dengan bertanggung jawab untuk merawat anak itu. Sayangnya, dalam masyarakat saat ini, anak-anak seringkali tampak seperti yatim piatu, tidak memiliki bapa yang mampu memperkenalkan mereka pada kehidupan dan kenyataan. Anak-anak, kata Paus Fransiskus, membutuhkan bapa yang tidak akan mencoba menguasai mereka, tetapi membesarkan mereka agar mampu memutuskan sendiri, menikmati kebebasan. Santo Yosef digambarkan sebagai bapa yang paling tulus, yang berlawanan dengan sifat posesif yang menguasai. Santo Yosef, kata Paus Fransiskus, tahu bagaimana mengasihi dengan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak pernah menjadikan dirinya pusat dari segala hal. Ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi berfokus pada kehidupan Maria dan Yesus. Sebagai seorang penjaga keluarga, Patrice Corde menyoroti keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Sang tukang kayu dari Nazaret, jelas Paus Fransiskus, mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan percaya akan pemeliharaan ilahi. Ia harus menghadapi masalah nyata yang dihadapi keluarganya, masalah yang dihadapi oleh keluarga lain di dunia. Sebagai penjaga Yesus dan Maria, Santo Yosef tidak dapat menjadi yang lain selain penjaga gereja, penjaga keibuan gereja, dan penjaga tubuh Kristus. Akibatnya, setiap orang yang miskin membutuhkan menderita atau menghadapi ajal. Setiap orang asing, setiap narapidana, setiap orang yang lemah adalah anak yang terus dilindungi oleh Santo Yosef. Sebagai seorang pekerja, di sisi lain, Santo Yosef adalah seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya. Santo Yosef juga mengajari kita nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Ada kebutuhan baru untuk menghargai
pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yosef adalah santu pelindung yang perlu diteladani, tulis Paus Fransiskus. Bapak Suci mengatakan, bekerja adalah sarana untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat kedatangan kerajaan Allah, mengembangkan talenta dan kemampuan kita, dan menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Paus Fransiskus mendorong setiap orang untuk menemukan kembali nilai, pentingnya, dan perlunya pekerjaan untuk mewujudkan kenormalan baru, di mana tak seorang pun dikecualikan. Terutama mengingat meningkatnya pengangguran karena pandemi COVID-19. Paus Fransiskus meminta semua orang untuk meninjau prioritas kita dan mengungkapkan keyakinan teguh kita bahwa tidak ada orang muda, tidak ada orang, tidak ada keluarga tanpa pekerjaan. Pada tahun Santo Yosef ini, kita mempunyai kesempatan untuk meneladani hidup Santo Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya pegawai, guru beragama Katolik, teladan Santo Yosef apa saja? Pertama, Santo Yosef sebagai pribadi yang sederhana, yang diam serta tersembunyi, tetapi dia pribadi yang percaya dan taat akan tanggung jawabnya sebagai pemelihara keluarga Nazaret. Kedua, Santo Yosef sebagai bapa yang membawa seorang anak, ialah Yesus, Sang Mesias, merawat dan membesarkannya hingga dewasa di rumahnya. Ketiga, sebagai seorang pekerja yang tekun, tukang kayu, yang mencari nafkah bagi keluarga, serta mengajari kita apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja kerasnya sendiri. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Bapa yang telah menghadiahkan kita sosok pribadi yang dapat menjadi suri teladan di masa sulit seperti ini. Dan jangan lupa, mari kita rajin memohon pertolongan Bapa Yosef, seperti anjuran Paus Leo ke-13 yang menerbitkan ensiklik Quam Quam Pluries, artinya meskipun sering kali, yang terbit tahun 1889, yang berisi imbauannya kepada umat Katolik untuk berdoa kepada Santo Yosef selaku pelindung gereja, mengingat gereja sedang menghadapi berbagai tantangan. Berikut salah satu contoh doa yang dapat ibu dan bapak ikuti. Dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Yosef, penjaga yang setia dan pribadi yang teguh di hadapan Allah, aku menyerahkan kepadamu segala keinginan dan kerinduanku. Pandanglah aku anakmu, dan bantulah aku dengan kekuatanmu. Ya Santo Yosef, yang tulus dan setia, dengarkanlah doa dan permintaanku. Berikanlah kepadaku berkat rohani putramu Yesus, sehingga dengan meletakkan segala harapanku di bawah kuasa surgawimu, aku boleh mendapatkan berkat dan rahmat yang aku butuhkan, terutama dalam menghadapi masalah. Ya Santo Yosef, aku tidak pernah lelah merenungkanmu bersama Yesus yang tidur di lenganmu. Yesus selalu ada di hatimu. Biarlah aku juga selalu ada di hatimu. Dengarkanlah doa dan kerinduanku, serta hantarkan kepada Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, saya akan menyanyikan lagu Santo Yosef yang menjaga sebagai penutup
Lagu ini sudah saya kenal sejak SD. Nada dan isinya tidak berubah. Sekarang di Mada Bakti bernomor 553. Hanya, waktu saya menyanyikan lagu ini sekarang ini, birama 3/4 saya gubah menjadi 4/4. Mari bernyanyi bersama saya. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya.